Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Kita mau masuk ke kelas berapa nih? Iya. Izin ya Ibu, saya ikut ke kelasnya Bu Sri. Oke, siap. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajarannya apa? Peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur bangunan sekitar. Yang kedua, peserta didik dapat membuat jaring-jaring bangun ruang sisi data. Lalu area pengembangan yang mau Bu Sri capai apa dari langsung? Prinsip pengembangan referensi. Strateginya kalau disiapin sama Bu Sri untuk hari ini? IJBF Project Based. Siap Ibu Sri ya, kita ke kelas? Siap. Oke, kita langsung ke kelas. Semoga pembelajaran hari ini lancar sesuai dengan modul yang Bu Sri buat. Oke, kita kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sekarang sebelum memulai pelajaran, mari kita awali dengan doa. Darel, silakan pimpin doanya. Duduk siap. Sebelum memasuki pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ajal Al-Fatih, pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur bangun ruang. Yang kedua, peserta didik dapat menggambar atau membuat jaring-jaring bangun ruang. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajarannya, Ibu akan bertanya kepada kalian. Coba kalian lihat. Bangun apakah ini? Kalau yang ini? Kita relaksasi sebelum masuk ke materi selanjutnya. Oke, kita rileks. Tarik nafas kalian. Keluarkan. Lakukan lagi. Tarik nafas lagi. Keluarkan lagi. Tarik nafas lagi. Keluarkan lagi. Apa yang kalian rasakan? Relax. Sudah siapkah untuk belajar? Kemudian 12 rusuk, 8 titik sudut, 12 diagonal isi, 4 diagonal ruang, dan 6 bidang diagonal. Terlihat di sini, lihat sengaja dibuka ya. Selanjutnya balok. Balok ini mempunyai 6 sisi. 12 rusuk, 8 titik sudut, 12 diagonal isi, 4 diagonal ruang, dan 6 bidang diagonal. Rusuknya ada 9. Sekarang Ibu akan menjelaskan menggunakan bangun ruang. Bangun apa ini? Balok. Balok. Oke. Balok memiliki 12 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk membuktikan apakah ini membentuk sebuah kubus, silakan Ali bantu Ibu. Sudah sesuai dengan kelompoknya? Sudah siap? Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian.
Sudah siap untuk presentasi ke depan masing-masing kelompok? Sudah. Diawali dari kelompok 1 ya, kelompok Darel. Silakan kelompok Darel. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan unsur-unsur bangun ruang. Kubus memiliki 12 rusuk, 6 sisi, dan 8 sudut. Balok memiliki 12 rusuk, 6 sisi, dan 8 sudut. Siswa juga memiliki 9 rusuk, 5 sisi, dan 6 sudut. Sementara 5 segi 4 memiliki 8 rusuk, 5 sisi, dan 5 sudut. Silakan Elvira peragakan apakah jaring-jaringnya berhasil membentuk bangun ruang. Sudah sesuai semua ya? Sudah sesuai. Ini juga jaring-jaringnya sudah membentuk bangun ruang. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Seperti semula tadi. Oke, sekarang kalian refleksikan tentang pembelajaran hari ini. Kalian tulis di notes ini, nanti ditempel di papan tulis. Sudah? Sudah semua? Sudah. Ibu akan bacakan. Lucu ini, lucu nih. Ibu akan bacakan yang lucu terlebih dahulu ya. Unik. Nggak bisa ditarik. Di sini mempelajari. Berikan apresiasi untuk pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian keren. Kalian sangat luar biasa untuk hari ini dan selanjutnya mudah-mudahan seperti ini. Oke? Kita ketemu minggu depan dengan materi baru. Darel, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita akhiri dengan berdoa. Darel, silakan kamu pimpin doanya. Duduk siap.
Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapan sah. Putri, gimana kabarnya hari ini? Oke, Putri. Tadi kan kita sudah masuk kelas ya. Saya juga sudah ikut masuk ke kelas Putri, melihat Putri belajar. Saya juga banyak belajar dari Putri nih tadi belajar luar biasa. Terus dari tadi pembelajaran hari ini nih di kelas berapa tadi Bu? 9. Dari kelas 94. Bagaimana Bu Sri kan sama pertemuan sebelumnya lebih baik mana? Lebih baik pertemuan hari ini. Kenapa tuh kira-kira? Kalau sebelumnya anak-anak tuh belum tidak ada semangat untuk belajar, apalagi matematika kan. Kalau matematika tuh anak takut, apalagi kalau udah melihat ibu. Karena takut galak gitu. Iya, Bawaannya kan bawaannya Bu Sri kan tegang, galak. terus Hari ini alhamdulillah karena ibu pakai prinsip diferensiasi ya, jadi mengikuti gaya belajar anak. Terus kayaknya hari ini tuh ibu lebih fleksibel deh, nggak tegang-tegang banget kayak sebelumnya. jadi lebih variatif juga, jadi lebih anak juga lebih aktif. Terus kira-kira puas nggak sih pertemuan hari ini sama Kalau dibilang puas, jangan terlalu puas ya. Karena kalau misalkan kita puas, dannya nggak belajar lagi gitu, gimana untuk menguasai anak. Puas dalam pencapaian ya anak, motivasi belajar mereka jadi muncul kayak prinsip itu. Terus anak juga nggak bosan dalam kelas. kan sebelumnya bisa sudah membuat modul ajar berdiferensiasi berarti ya. Dari modul yang sudah terus dibuat semuanya terpenuhi atau ada yang tertinggal atau ada yang justru lebih dikembangkan Saat saat pembelajaran tadi nih. kalau dalam modul ajarnya sih sebenarnya terpenuhi, cuman kayaknya ada yang perlu dikembangkan lagi supaya, karena tadi tuh ada sebagian anak yang masih kurang fokus gitu, jadi mau dikembangkan. Kalau tujuan pembelajarannya tercapai nggak? Alhamdulillah tercapai. Karena tadi ada proses dalam belajar diferensiasi itu anak-anak malah jadi mudah untuk mencapai TP itu sendiri ya Bu ya. Tapi kira-kira kalau dilihat dari pembelajaran tadi ada kesulitan apa sih yang anak-anak hadapi? Karena ibu mungkin pasti makin jaring-jaring dan membuktikan apakah jaring-jaring yang mereka buat itu terbentuk bangun dulu. Kalau misalnya masalah waktu gimana? Masalah waktu di prakteknya lebih memakan waktu lama untuk jaring-jaring bangun dulu. Kalau dari Bu Sri sendiri kesulitannya apa? Kesulitannya pas ngasih arahan ke mereka untuk buat jaring-jaring. Sebenarnya jaring-jaring bangun ruang kan banyak modelnya, tapi anak-anak terpatunya hanya satu model itu karena anak-anak takut tidak berhasil ya, gagal ya. Padahal nggak mau nyoba yang lain. Belum ada
rasa penasaran untuk coba cara yang lain gitu ya kan. Kira-kira nah itu tadi kesulitan yang sebenarnya karena mereka tuh ragu ya kan. Kira-kira gimana Bu Sri akan mengatasinya di pembelajaran berikutnya? Mungkin kita siswanya berani mencoba hal yang Nah, untuk peningkatannya apa aja yang perlu Bu Sri ingatkan? Katanya sudah tercapai dari modul aja. Terus mau mengembangkan apa aja nih kira-kira yang mau ditingkatkan? mungkin untuk pembelajaran tadi itu pakai SBK karena emang butuh orangnya kaku, mungkin nanti supaya anaknya lebih lemas lagi, lebih luas lagi. Insya Allah nanti ibu pertemuan selanjutnya akan belajar untuk memakai SBK. Sebenarnya SBK kan banyak gitu ya, dan nggak perlu yang kita joget-joget atau lain-lainnya gitu ya kan. Cuma memang kadang untuk memulai itu ragu ya, gitu. Takutnya nggak ada feedback ya dari anak, akhirnya jadi krik gitu ya. Jadi, nanti kalau misalkan dia pakai SBK, justru kan orangnya orang kaku, pas pakai SBK malah nanti sama anak diketawain. Ya jadi aneh gitu. Mesti pakai SBK aneh banget gitu. Yang jadi ketakutan untuk memulai ya. Padahal setelah memulai kemungkinan bisa jadi nyaman malah. Mungkin nanti kita coba selanjutnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya Bu Sri akan melakukan apa nih? Akan menggunakan pembelajaran apa? Prakteknya akan seperti apa? Yang ada di bayangan ini? Yang ada di bayangan sih masih diferensiasi ya. Karena kemarin tuh ibu belum merasa puas walaupun pembelajarannya sudah tercapai, tujuan sudah tercapai, itu malah lebih menggali lagi tentang prinsip diferensiasi dan membebaskan anak untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka sampai anak ini nyaman. Materinya juga masih sama-sama mengbuang, begitu. Untuk materi selanjutnya kan menunjukkan luas permukaan, jadi mereka tuh harus nyaman untuk tahu luas permukaan itu dari mana. Kira-kira apa nih? Mau praktek atau mau melakukan apa? Bu Sri? Praktek. Mungkin anak itu kalau luas permukaan harusnya anak itu pakai problem solving ya. Jadi menemukan sendiri. Ibu hanya ngasih contoh nih dari jaring-jaring kan. Luas permukaan itu kan luas yang bangun datar yang ada di bangun ruang tersebut. Jadi dari jaring-jaring mereka menemukan luas permukaan. Kira-kira kesan Bu Sri menggunakan pembelajaran yang sebenarnya kita udah tahu ya Bu Sri ya, cuman nggak tahu sebenarnya namanya itu apa, gimana secara lengkap itu gimana. Kesannya gimana sih Bu Sri? Kesan pertama setelah menemukan dan yang menemukan ini. Kesan pertamanya kayaknya bisa membantu. Kenapa sih? Ini senang gitu. Pas tahu diferensiasi ini, kayaknya bisa nih untuk bantu pembelajaran matematika di dalam kelas, untuk menambah anaknya, membangun motivasi anak lagi. Jadi mereka juga nggak tegang, kayak Bu Sri yang bawaannya juga nyaman. Nggak kan kalau misalnya mereka kan suka, udah matematika, aduh males banget. Atau tegang gitu bawaannya. Itu sih yang membuat pandangan pelajaran matematika itu adalah beban yang paling berat gitu ya. Ya mungkin nanti di sini ada
aktivitas pengembangan, kira-kira Bu Sri mau, tadi kan mau mengembangkan apa Bu Sri? Pembelajaran diferensiasi ya. Terus tujuan yang mau dicapai itu seperti apa? Ini ya, memenuhi gaya belajar. Ya, memenuhi gaya belajar siswa. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan menurut Bu Sri dari pembelajaran yang hari ini? Hari ini 80%, karena kalau 100% sempurna bukan dari manusia. Nah, dari 80% ini berarti kan mereka bisa membuat Jaring. Apalagi kira-kira Bu Sri yang mau dikembangkan lagi ice breaking-nya ya? Ice breaking. Kalau saya lihat kemarin kan Bu Sri juga sudah ada teknik stop. Iya. Ya kan, berarti bisa mengembangkan lagi dari teknik stop kita ke ice breaking gitu ya. Karena emang teknik stop kan simple, cuma Hmm, tarik iya, nafas, benar. bisa lah ya. Bisa orang tegang seperti ibu bisa lah kalau misalkan tarik nafas aja masih dasar lah ya. Tapi lumayan, dan itu berpengaruh ya. Alhamdulillah. Nah, untuk aktivitas pengembangan tadi kan ice breaking, kira-kira di pertemuan berapa Bu Sri akan menerapkan itu? Pertemuan yang Pertemuan berikutnya ya? Insya Allah pertemuan berikutnya. Jadi ibu harus nyari dulu nih ice breaking yang Simple gitu, yang cocok dengan muka kaku seperti ibu. Untuk pembelajaran diferensiasi juga akan dilakukan dalam waktu secepatnya ya? Iya. Pertemuan berikutnya. Karena kan tadi kan baru di kelas yang bisa lihat kan, belum di kelas yang lain. Iya, bukan coba ke kelas yang lain juga. Itu aja paling Bu Sri. Semoga semakin nyaman, semakin sering digunakan untuk pembelajaran diferensiasi, KSE ya, terus teknik mindfulness-nya dan juga ice breaking-nya semoga bisa berjalan di pertemuan. Terima kasih atas waktunya Bu Sri. Sukses selalu.